Jam 5 pagi Jaiden bangun lebih dulu. Tak ada yang berbeda dari pria itu, tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Turun dari atas ranjang dia langsung menyalakan lampu utama kamar ini. Lalu terkejut ketika melihat ada seorang wanita tidur di atas karpet lantai kamarnya. Astaga! Kesadaran Jaiden mulai terkumpul satu persatu langsung ingat jika semalam kedua orang tuanya menginap di apartemen dan berakhir Jeannie tidur di dalam kamarnya. Cih! Jam segini wanita itu belum bangun, dasar pemalas. Hardik Jaiden. Dia tidak tahu jika tidur di atas karpet itu membuat tubuh Jeannie jadi semakin merasa lelah, itulah kenapa hingga saat ini Jeannie masih memejamkan matanya. Padahal selama ini sebenarnya Jeannie selalu bangun lebih awal dibandingkan Jaiden. Geram karena masih melihat Jeannie yang tertidur pula seperti itu, Jaiden langsung datang menghampiri. Menggunakan salah satu kakinya, dia coba untuk membangunkan wanita pemalas tersebut. "Jin, bangun kamu," ucap Jaiden cukup kuat. Dia tidak takut bicara keras-keras karena yakin kedua orang tuanya tidak akan mampu mendengar suaranya. Di dalam kamar ini memiliki kedap suara. Jaiden juga menggoyangkan kaki Jeannie cukup kuat menggunakan kakinya. Sampai tubuh mungil wanita itu bergoyang cukup kuat. "Jin!" Pekik Jaiden lagi dan kali ini akhirnya berhasil membangunkan wanita itu. Jeannie melenguh, merasakan tubuhnya yang sakit semua. Ternyata tidur di sini juga bukanlah keputusan yang tepat. "Bangun dan keluarlah, sibukkan dirimu di dapur," geram Jaiden. Dia tak suka melihat Jeannie berkeliaran di dalam kamarnya, itulah kenapa dia ingin segera mengusir. Sementara Jeannie yang baru saja bangun tidur tidak terlalu mendengar perintah itu, dia duduk di karpet dan coba merenggangkan otot-ototnya. Duduknya yang asal membuat gaun yang dia gunakan jadi tersingkap ke atas, hingga nyaris menunjukkan bagian sensitifnya di bawah sana. Jaiden yang terkejut langsung memalingkan wajah, di dalam hatinya lagi-lagi mengutuk semua perbuatan Jeannie. Astaga, benar-benar wanita tidak punya harga diri. Geram Jaiden. "Keluar. Jangan lagi masuk ke dalam kamar ini sebelum Mama Nadine dan Papa Rendra pulang," bentak Jaiden. Setelah mengatakan kalimat usiran itu, Jaiden pun langsung pergi dari sana menuju kamar mandi dan lagi-lagi menutup pintunya dengan cukup kuat. Hati Jeannie memang sakit diperlakukan seperti itu, tapi dibandingkan menggunakan hatinya, Jeannie lebih pilih untuk memikirkan semua menggunakan otak. Jeannie tak ingin terlalu memikirkan semua sikap kasar Jaiden, sekarang saja kepalanya sudah terasa pusing gara-gara tidur di sini. "Aduh, obatku tertinggal di kamar lagi," gumam Jeannie. Obat yang diberikan oleh dokter bukan hanya untuk mengatasi mual tapi juga pusing yang mendera. Dengan susah payah akhirnya Jeannie berdiri, sedikit sempoyongan namun dia tetap berjalan menuju keluar. Langsung menghirup aroma makanan yang sangat nikmat dari arah dapur. Hanya mencium aromanya saja sudah berhasil membangkitkan selera makan Jeannie. Wanita itu lantas segera melangkahkan kakinya lebar menuju arah dapur, sesuai dengan tebakannya Mama Nadine berada di sana. "Ma," panggil Jeannie. Mama Nadine sontak menoleh ke arah sumber suara tersebut, dia tersenyum lebar menyambut sang menantu. "Sayang, kenapa bangun? Padahal Mama ingin memberikan kejutan padamu. Hari ini Mama akan memaksakan makanan kesukaan kamu," ucap Mama Nadine. Dia tetap memeluk Jeannie meski kesusahan karena tangannya basah. Ketimbang memasakkan makanan kesukaan Jaiden, Mama Nadine memang lebih pilih untuk memasakkan makanan kesukaan Jeannie. Entah kenapa Mama Nadine merasa Jeannie banyak melewati hari yang berat ketika menjalani pernikahan dengan sang anak. Karena itulah dia ingin memberikan kebahagiaan meski hanya 1 hari saja. "Benarkah Mama memasakkan makanan kesukaanku?"
Tanya Jeani antusias. Namun Mama Nadine justru membalasnya dengan senyum prihatin. Dia bisa melihat dengan jelas jika Jeani sudah keluar dari dalam kamarnya bahkan sebelum sang menantu mencuci wajah. Jeani pasti ingin buru-buru menyiapkan makanan sarapan untuk mereka semua, karena itulah langsung mendatangi dapur sebelum Jeani memperhatikan dirinya sendiri. Bukannya senang, Mama Nadine justru merasa bersedih. Sungguh, dia tidak ingin menuntut banyak hal. Dia hanya ingin Jeani bahagia. Mama Nadine lantas mengelus puncak kepala Jeani dengan lembut. Meskipun pernikahan ini terjadi karena sebuah tragedi, tapi Mama Nadine sungguh tak menyesalkan apapun. Artinya Jayden tidak berjodoh dengan Lisa, artinya ini adalah takdir mereka. Menerima takdir ini dan menjalani peran masing-masing dengan baik. Tentu saja, semua menu sarapan kita pagi ini adalah makanan kesukaanmu. Jadi jangan ganggu Mama saat memasak, lebih baik cuci mukamu setelah itu Mama akan buatkan susu, jawab Mama Nadine. Jeani membalas kata-kata penuh kasih sayang itu dengan sebuah pelukan hangat. Sungguh, telah hilang semua pusing di kepalanya ketika mendengar kata-kata hangat tersebut. Jeani juga tidak merasa mual. Mama Nadine sudah jadi obat baginya. Baik Ma, jawab Mama Nadine patuh. Jeani memang bisa masak, tapi hanya sekedarnya saja. Tidak bisa masak yang menggunakan banyak bumbu, hanya bisa menggoreng dan menumis sayur. Jeani lantas menuju kamar mandi yang ada di dekat dapur, namun langkahnya sejenak terhenti ketika Mama Nadine kembali memanggil namanya. Jin, kenapa pakai kamar mandi yang itu? Masuklah ke kamarmu lagi, sekalian bangunkan Jayden, ucap Mama Nadine. Jeani mendadak bingung. Aduh, bagaimana ini? Batin Jeani. Nanti saja aku bangunkan Jayden Ma, sepertinya dia masih lelah. Kilah Jeani, hanya itulah alasan yang terbesit di dalam benaknya. Menggunakan kamar mandi ini juga tidak apa-apa, jadi aku tetap bisa menemani Mama, timpal Jeani lagi, hingga akhirnya membuat Mama Nadine tersenyum. Senyum yang membuat Jeani bernafas lega. Jika sudah seperti ini dia tidak akan diminta untuk masuk ke dalam kamar Jayden lagi. Ya sudah sana, cuci wajahmu. Oke. Balas Jeani antusias. Dia bahkan buru-buru langsung masuk ke dalam kamar mandi jangan sampai Mama Nadine memanggilnya lagi. Cukup lama Jeani berada di dalam kamar mandi itu, dia bahkan langsung mandi meski kembali menggunakan baju yang sama. Ketika keluar dari dalam kamar mandi tersebut dia langsung melihat sebuah susu sudah tersaji di atas meja. Minum susumu sayang, mumpung masih hangat, kata Mama Nadine. Jeani mengangguk dan segera duduk di kursi meja makan, dia seduh susu hangat itu secara perlahan sampai perutnya terasa menghangat juga. Ini enak sekali, batin Jeani. Ada yang bisa aku bantu Ma? Tanya Jeani, susunya yang masih ada setengah gelas dia letakkan lagi di atas meja. Tidak perlu sayang, jangan melakukan apapun. Cukup temani Mama saja, iya. Jeani mengangguk, aku akan mengambil foto Mama di ponselku. Jika teman-temanku tahu Mama mertua masak untukku mereka pasti akan iri, jawab Jeani. Dan Mama Nadine tertawa lepas dibuatnya. Saat Mama Nadine tersenyum dan membuat huruf V di depan kamera itu, mereka berdua sontak tertawa. Dapur jadi terasa semakin hangat. Papa Rendra yang menyusul pun begitu bahagia melihat keduanya. Aku akan buatkan teh untuk Papa, ucap Jeani. No, tidak perlu sayang. Pagi ini Papa ingin meminum teh buatan istri Papa tercinta, jawab Papa Rendra. Mama Nadine terkekeh lagi, sebenarnya mereka berdua sudah sepakat untuk tidak membebankan pekerjaan apapun tentang rumah ini kepada Jeani. Dan mendengar ucapan Papa Rendra tersebut, Jeani mencebik.
Kembali duduk di kursinya sendiri dengan wajah ditekuk. Dari tadi aku tidak melakukan apapun, keluh Jeani. Namun Papa Rendra dan Mama Nadine justru senang melihatnya. Beberapa makanan sudah tersaji di atas meja, karena semua itu adalah makanan kesukaan Jeani. Dia jadi tidak sabar untuk mencicipinya. Tangan wanita itu bergerak liar untuk terus mencicip. Jin, kenapa mencicip terus? Langsung makan saja kenapa? Tanya Papa Rendra. Tidak apa, nanti saja sama-sama, jawab Jeani. Tapi kalau kamu cicip terus, itu makanan lama-lama bisa habis, ledek Papa Rendra pula. Jeani hanya mampu tersenyum lebar, tidak juga berhenti untuk terus mencicip makanan itu. Namun tangannya tiba-tiba kaku, saat melihat Jaiden akhirnya ikut bergabung bersama mereka semua. Jeani lantas menarik tangannya, dia lap menggunakan tisu dan tidak lagi mencicip makanan itu. Jaiden melihat dengan jelas ibunya sibuk sendiri di dapur, sementara Jeani justru asik-asik duduk di sini dan makan. Pemandangan paling memuakkan yang pernah dia lihat. Jin, lebih baik kamu mandi dulu, ini sudah jam 6. Setelah sarapan kita pergi ke kantor sama-sama, titah Jaiden. Iya Jay, jawab Jeani, mendadak kikuk. Seketika hawa di dapur tak terasa hangat lagi, justru terasa dingin dan canggung. Saat menjawab ucapan Jaiden pun Jeani tak menatap ke arah dua mata pria itu, dia justru menatap ke sembarang arah. Tak ingin semakin terasa janggal, Jeani langsung bangkit dari duduknya dan pamit pada Mama dan Papa untuk kembali ke dalam kamar. Jeani kira Jaiden tidak akan mengikuti langkahnya kemari, tapi ternyata pria permata tajam itu ikut masuk juga ke sana. Apa kau pikir kau adalah seorang ratu? Hah? Cerca Jaiden langsung. Sebuah pertanyaan yang membuat Jeani bingung. Jeani bahkan sontak mundur perlahan karena Jaiden terus maju dengan tatapannya yang tajam itu untuk mengintimidasi dia. Apa maksudmu Jay? Tanya Jeani bingung. Cih, tidak usah sok polos. Aku tahu kamu besar kepala karena semalam Papa terus memuji tentang kinerjamu di perusahaan, balas Jaiden. Lalu pagi ini, kamu merasa begitu tersanjung sampai tidak mau membantu Mama Nadine di dapur. Benar-benar wanita yang menjijikkan. Hardik Jaiden tanpa ampun. Jeani sangat tercengang ketika mendengar semua tuduhan itu. Lihatlah, bahkan di saat Jeani diam saja akan tetap terlihat salah di mata Jaiden. Mama Nadine yang memintaku tidak usah ikut bantu, Mama Nadine yang memintaku untuk tetap duduk. Jeani coba menjelaskan. Namun berakhir rahangnya yang dicengkaram kuat oleh Jaiden, hingga Jeani tak lagi bisa bicara. Sit, kata Jaiden, satu kata namun begitu menusuk tepat di relung hati Jeani. Dengan kasar Jaiden menghempaskan tubuh Jeani, hingga jatuh ke lantai. Bruh. Jeani belum sempat berdiri setelah dia jatuh ke lantai, tapi Jaiden sudah lebih dulu pergi meninggalkan dia sendirian di dalam kamar ini. Selalu saja pergi setelah menutup pintu dengan keras. Brak. Bunyinya sampai membuat tubuh Jeani mengkerut, kaget dan takut sekaligus. Tinggal bersama dengan Jaiden membuat Jeani memiliki banyak trauma baru. Jeani sungguh takut akan mendapatkan pukulan dari pria itu. Ahak! Rintih Jeani, ketika dia coba berdiri perutnya terasa sakit sekali. Wajahnya sampai meringis menahan sakit itu. Namun dengan terlatih Jeani tetap bangkit, sedikit merangkak untuk duduk di sofa. Jangan sampai aku keguguran, gumam Jeani, dahinya sudah penuh dengan keringat dingin. Jeani tidak ingin jadi pembunuh, sebisa mungkin dia akan tetap menjaga anak ini. Cukup lama Jeani duduk di sana sampai keadaannya jadi lebih membaik. Nafasnya yang tadi terasa berat kini pun mulai lebih ringan. Untunglah sudah ada beberapa baju yang dia pindahkan ke kamar ini.
jadi saat Jeani keluar penampilannya jauh lebih baik daripada tadi. Jeani juga menggunakan sedikit riasan, hingga wajahnya yang pucat tak begitu nampak jelas. "Sayang, cepat duduk di kursimu. Ayo kita sarapan bersama," ajak Mama Nadine. Wanita parubaya itu bahkan langsung menyambut sang menantu dan mengarahkan Jeani untuk segera duduk. Mama Nadine bahkan menarikan kursi juga agar memudahkan Jeani untuk duduk. Sumpah, Jeani tidak pernah meminta untuk diperlakukan seperti ini. Tapi Jaiden menatap pemandangan itu dengan tatapan yang sinis, seolah Jeani telah semena-mena kepada sang ibu. Harusnya Jeani lah yang melayani ibunya, tapi sekarang apa? Sang ibu justru terlihat seperti pelayan di hadapan Jeani. "Makan yang banyak ya, Mama lihat kamu semakin kurus saja," ucap Mama Nadine lagi. Dia juga mengisi piring Jeani dengan banyak makanan. "Ma, aku bisa mengambilnya sendiri," jawab Jeani. Dia bicara seperti itu karena merasa tak nyaman dengan tatapan Jaiden padanya. "Sudahlah, kamu makan saja. Kapan lagi Mama melayani menantu kesayangan Mama seperti ini?" balas Mama Nadine. Dan Jeani tak mungkin berkeras hati untuk membantah ucapan tersebut. "Mentang-mentang sudah punya menantu kita jadi diabaikan, Jay," ucap Papa Rendra lalu tertawa, sementara Jaiden hanya tersenyum kecil di sudut bibirnya. Pagi itu mereka sarapan bersama-sama. Jeani makan dengan lahap dan cukup banyak. Apalagi semua hidangan yang tersaji adalah makanan kesukaannya. Jeani bahagia sekali, meski di dalam hatinya terbersit pikiran bahwa dia pun tak layak mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Seharusnya yang duduk di kursi ini sekarang adalah Lisa, bukan dia. "Ma, Pa, aku dan Jeani harus tetap pergi ke perusahaan." "Tidak apa-apa ya?" tanya Jaiden setelah mereka semua selesai sarapan. "Iya sayang, tidak apa-apa. Mungkin Mama dan Papa akan pulang jam 10 nanti," balas Mama Nadine. Dia masih harus membereskan apartemen ini sebelum pergi. Dan mendengar jawaban sang mama, Jaiden pun mengangguk. Mama Nadine ataupun Papa Rendra mengetahui password apartemen ini. Jadi bukan masalah bagi mereka meskipun berpisah sekarang, kedua orang tuanya tetap bisa keluar masuk dengan leluasa. Di basement apartemen Jaiden, Lisa sudah menunggu di dalam mobilnya. Kabar tentang datangnya kedua orang tua Jaiden dan Jeani sudah dia dengar sejak kemarin. Dadanya sesak sekali saat Jaiden mengatakan tentang hal itu. Apalagi saat Jaiden memberitahunya bahwa malam ini dia dan Jeani tidur di dalam kamar yang sama. Lisa lah yang memberi saran kepada Jaiden untuk membuat Jeani tidur di karpet lantai atau sofa. Tapi meski begitu dia tetap saja tidak terima karena Jaiden dan Jeani tidur di dalam ruangan yang sama. Masih menunggu, Lisa berulang kali melihat jam di pergelangan tangan kirinya. Dia adalah kekasih Jaiden yang sesungguhnya, calon istri yang sesungguhnya, tapi seolah dia adalah selingkuhan pria itu. Status yang membuatnya merasa sangat hina. Jaiden mana sih? Kenapa dia lama sekali? Ini sudah hampir jam 8. Geram Lisa, entah sudah berapa kali dia memukul setir kemudi, meluapkan kekesalan. "Awas kamu Jin, aku akan memberikan pembalasan yang setimpal untukmu." Tak sudah-sudah Lisa mengumpat, jika ada kedua orang tua Jaiden dia tak akan bisa leluasa seperti ini. Entah sudah berapa lama dia menunggu. Sampai akhirnya pintu lift yang sejak tadi dia perhatikan kini terbuka dan nampaklah Jaiden dan Jeani yang keluar. Hah! Lisa membuang nafasnya dengan kasar, sudah seperti ini saja dia masih tertahan di dalam mobil. Lisa tak bisa menampakkan diri karena bisa saja tiba-tiba Mama Nadine datang ke sini. "Mau kemana?" tanya Jaiden tiba-tiba. Dia pun menghentikan langkahnya hingga membuat Jeani pun ikut berhenti juga.
Jaiden mengajukan pertanyaan itu karena Gianni terus mengikuti langkahnya meski mereka sudah keluar dari dalam lift. Tadi Jaiden memang mengatakan kepada kedua orang tuanya untuk pergi bersama ke kantor dengan Gianni, tapi tentu saja kata-kata itu hanyalah bualan. Mana sudi Jaiden berada dalam satu mobil dengan wanita menjijikan ini. Dan tanpa perlu dijelaskan apapun, Gianni memahami apa maksud pertanyaan Jaiden tersebut. Pasti Jaiden mengira bahwa dia akan benar-benar ikut ke dalam mobil Jaiden.